Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Hidayat dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang konsep istihad dan bermazhab. Istihad berasal dari kata jahada, yang artinya kesungguhan atau sepenuh hati. Sedangkan menurut istilah, istihad adalah mengkerahkan seluruh kemampuan dirinya untuk mencapai suatu tingkatan-tingkatan tertentu atau derajat-derajat tertentu di bidang keilmuan atau yang biasa disebut dengan faqih melalui cara istimbar untuk menghasilkan dugaan-dugaan yang kuat tentang hukum syara yang bersifat amalia. Jadi istihad ini dapat dipandang sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengalih sumber hukum Islam. Istihad ini sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, terutama sahabat Nabi. Yang pertama, pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, bahkan sampai wafatnya beliau, Al-Quran itu masih belum terkumpul sama sekali. Nabi tidak memberi petunjuk dari wahyu yang berkenan dengan pembekuan Al-Quran dalam rangka menjaga keutuhan Al-Quran, dikarenakan banyaknya penghafal Al-Quran yang telah meninggal dunia. Maka terlaksanalah pengumpulan Al-Quran meskipun belum tersusun secara rapi dan teratur. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, timbullah masalah siapa yang akan menjadi pemimpin umat pengganti Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri tidak memberi petunjuk apa-apa dan wahyu yang berkenan dengan mengganti kepemimpinan beliau. Maka terjadilah perbincangan antar umat. Dengan hasilnya terpilihnya sahabat Abu Bakar yang menjadi khalifah atau pemimpin pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 4 mazhab fikih yang terkenal. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah yang lahir pada 80 sampai 150 Hijriyah. Mazhab Maliki atau imamnya Malik Ibnu Anas itu pada tahun 93 sampai dengan 179 Hijriyah. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Imamnya Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i pada tahun 150 sampai dengan 204 Hijriyah. Yang keempat yaitu mazhab Hambali. Imamnya Ahmad Ibnu Hanbal pada tahun 164 sampai dengan 241 Hijriyah. Ada tingkatan mustahid, ada 4 tingkatan mustahid. Yang pertama yaitu mustahid mutlak atau mustahid mustaqil. Yang kedua mustahid muntasib atau mustahil ghairu mutlak. Yang ketiga mustahid fil mazhab atau mustahid tarik. Yang keempat mustahid tarjih. Satu lagi ada mustahid fatwa. Jadi mustahid itu ada 5 macam. Selanjutnya bermazhab. Menurut bahasa, bermazhab adalah pendapat kelompok aliran yang bermula dari pemikiran. Jadi istihad itu secara istilah seseorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Pada dasarnya mazhab itu timbul antara lain karena adanya perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis yang tidak bersifat absolut. Perbedaan itu mengenai maksud ayat-ayat zani ad-dalalah atau ayat-ayat yang pengertiannya masih dapat ditafsirkan adalah salah satu sebab timbulnya mazhab
dan aliran dalam Islam. Selanjutnya itu ada 4 mazhab. Yang pertama, biografinya ada 4 mazhab besar. Yang pertama Hambali. Pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi itu didirikan oleh Nu'man bin Sabit yang lahir di Irak. Pada masa Khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwah, beliau diberi gelar Abu Hanifah atau suci dan lurus karena sejak masa kecilnya dia sungguh-sungguh dalam beribadah, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Yang kedua yaitu mazhab Maliki, didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Asy-Syafi'i atau Imam Malik. Maliki tidak pernah meninggalkan kota kecuali untuk pergi ibadah haji. Yang ketiga mazhab Syafi'i, didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Utsman bin Asy-Syafi'i al-Hishami al-Quraisy al-Muttalibi. Gelar beliau adalah Abdillah, dinisbatkan kepada Syafi'i bin Sa'ib sehingga beliau terkenal dengan sebutan Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Yang terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambali atau Imam Hambali. Menurut pendapat yang paling masyhur, Imam Hambali lahir pada tahun 164 Hijriah. Beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisional atau fundamentalis. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.